Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Jo Widya, Direktur Program Belajar dari Nol, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam webinar program Belajar dari Nol dalam keadaan sehat. Untuk mengawali acara, marilah kita mendengarkan sambutan Direktur Program Belajar dari Nol kepada Kak Azam Zaki Alfa selaku Direktur Program. Kami persilakan. Ya, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Jo Widya selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati juga, saya banggakan peserta webinar pada hari ini. Pada program hari ini yang dilaksanakan ini merupakan program perdana yang diselenggarakan oleh Fatoza melalui programnya Belajar dari Nol yang di mana langsung disambut oleh Pak Jo Widya, narasumber hebat kita pada hari ini. Mungkin langsung saja bisa masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi webinar kepada Bapak Joy Widya selaku narasumber yang terhormat, kami persilakan untuk menyampaikan materi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dari Fatosa dan juga dari seluruh peserta yang hadir ya. Sangat antusias sekali dan terima kasih untuk ajakan dan juga kesempatan yang diberikan hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2026 ya. Satu langkah awal yang baik kalau orang Jawa, Jawa Barat bilang small baby step ini ya, kecil, langkah bayi kecil yang memang mendahului segala sesuatu untuk lompatan yang lebih besar. Eh, Kami berharap teman-teman dari Fatosa ini tetap semangat ya, apalagi ini kan memang starting from zero gitu ya, atau learning from zero atau belajar dari nol. Jadi saya sangat senang dan mendukung sekali program ini. Kepada teman-teman peserta, berapapun yang hadir ya, hari ini juga kiranya juga tetap semangat. Terlepas dari berapapun jumlahnya, saya percaya kalau kita dipersatukan dalam frame ini, di layar ini juga bukan sebuah kebetulan. Jadi tetap percaya pasti ada hal baik, akan ada banyak faedah yang teman-teman bisa dapatkan ya. Nah, saya mohon izin, itu tadi sempat dibagikan CV saya, walaupun tidak diperkenalkan, belum diperkenalkan ya. Tapi sedikit banyak sudah dibukakan beberapa screen. Mungkin tadi ada kendala atau gimana. Cuma secara garis besarnya, saya punya background yang cukup kuat di dunia korporasi dari tahun 2007, semenjak masih kuliah sampai hari ini ya. Berarti kurang lebih 20 hampir 20 tahun di dunia eh, di dunia usaha ya. Saya dari tahun 2015 itu mendirikan startup dan beberapa punya produk digital juga, dan sampai dengan hari ini itu menginisiasi nanti sudah mulai masuk ke teman-teman yang ekonomi sirkuler ya. Nanti mungkin lain waktu saya bisa cerita lebih detail ya, tapi hari ini temanya luar biasa karena kita di era yang sangat-sangat maju, di era modern, segala sesuatu mungkin bisa dibilang serba digital, serba cepat, serba praktis ya. Maka tidak salah kita mengawali perjumpaan pertama ini dengan sebuah tema yang menurut saya mengawali segala sesuatunya ya, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Jadi hari ini memang saya mencoba tidak terlalu orang Jawa bilang sepaneng ya, atau terlalu fokus, terlalu serius. Makanya kita ini obrolan hangat tentang bagaimana kita bisa bekerja lebih enak, lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bermakna. Sekalipun tadi sudah sampaikan bahwa sekarang eranya itu era kemajuan, era AI, era teknologi yang memang sangat pesat ini. Dan di satu sisi memang itu satu hal yang positif, di sisi lain itu juga bisa menjadi sebuah tantangan yang bahkan bisa membuat orang itu cenderung frustasi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini kita akan eh, gali lebih dalam ya. Oke, next. Ya, pakai tombol yang tadi ya itu, dipencet aja. Ya, yang bawahnya, bawahnya. Eh, itu yang nomor nomor tiga dari bawah, nomor tiga dari bawah.
Ya, bawahnya lagi boleh. Bukan, bukan. Maksudnya kursornya ditaruh di full screen bisa nggak? Ya, yang bawah sendiri, yang bawah sendiri. Oke. Halaman dua, halaman lagi. Ya udah, sampai sini ya udah. Udah. Di full screen bisa. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya. Ini karena seniat ini saya bikin materi ya. Saya tahu mungkin ini 1 jam untuk sesi ini, tapi ya karena saya nggak tahu kalau disingkat-singkat nanti akan jadi seperti apa gitu. Tapi kalau lebih dari segala riset yang kita dapatkan, itu kita mendapati beberapa hal yang menarik untuk disampaikan teman-teman. Jadi gini, di era yang sangat modern ini, di mana kemajuan itu sangat pesat dan banyak alat digital yang berseliweran sana kemari, AI dan sebagainya, itu akan cenderung membuat kita itu seolah-olah akan menjadi orang yang sibuk gitu. Bahkan mungkin kegiatan kita akan banyak sana kemari, dan menghabiskan tenaga, kita bisa burning out, kita bisa exhaust, bisa sangat kecapean, tapi mungkin di sana kita tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada output yang kita dapatkan. Ya, mungkin kata lain tidak ada, bahkan tidak ada penghasilan ibaratnya. Pun kalau ada penghasilan juga kecil sekali. Jadi bisa dibilang, sibuk itu tidak berarti produktif. Bedanya apa? Kalau sibuk itu kegiatannya akan banyak, ya, ada banyak hal yang dilakukan, tapi kalau produktif itu mungkin bisa terlihat sama banyaknya juga, tapi bedanya adalah outputnya. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan dari sana. Jadi sibuk itu tentang gerakan, sedangkan produktif itu adalah tentang hasil. Jadi kita ini bukan sedang malas ya teman-teman, tapi hidup di tengah-tengah badai gangguan yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau lihat dari energi kurva eh, apa ya, kurva energi brain ini bisa dilihat. Jadi untuk bisa mengembalikan ya, waktu dibutuhkan otak untuk bisa kembali fokus penuh setelah terganggu. Misalkan Anda baru ngerjain skripsi atau ngerjain tugas, lalu ada distraksi teman datang atau telepon dari orang tua atau apa lagi, tamu datang dan sebagainya itu. Bahkan kita baru ngerjain sesuatu di laptop, tiba-tiba kita kayak pengen membuka YouTube gitu ya. Karena kan di dalam satu browser kan ada beberapa tab-tab. Nah, itu kendala kita untuk bisa fokus itu bisa datang dari mana-mana. Dan untuk kita bisa switching kembali fokus, penelitian dari Arizona University nggak salah ya, itu dia mengatakan bahwa butuh waktu kurang lebih 23 menit untuk kita itu bisa benar-benar full fokus. Artinya kalau mau produktif itu butuh waktu sampai 23 menit belum recovery. Dan bayangkan kalau Anda banyak gangguan mengerjakan tugas, kalau Anda fokus saja mungkin 1 jam bisa selesai ya. Tapi karena banyak gangguan, banyak distraksi, maka yang terjadi adalah kita bisa bisa 3 kali, 4 kali lipat dari 1 jam lagi. Jadi ngerjain satu hal harusnya 1 jam selesai, tapi baru bisa 5 jam selesai. Nah, itu kan wasting time, wasting, kalau orang bilang time is money ya berarti buang-buang uang juga jatuhnya. Gitu. Next,
Jadi ada sebuah pergeseran pola pikir ya teman-teman ya. Teknologi yang kita pakai sekarang ini harus dijadikan sebagai alat gitu. Jadi dia memberikan kita ruang dan alat, tapi bukan nyawanya, bukan idenya. Alat ini memberikan kita keleluasaan dalam melakukan pekerjaan, lebih mempermudah, lebih membuat sesuatu yang lebih praktis, lebih cepat, tapi dia tidak bisa menggantikan diri kita, tidak bisa menggantikan persona atau jiwanya kita gitu. Jadi kalau yang disebut sebagai ide, rasa, termasuk keputusan, ya itu tetap berasal dari manusia. Yang menentukan makna, yang memberikan arti itu ya manusia itu sendiri. Ya, lakonnya harus tetap manusia. Jadi sekalipun tadi saya sampaikan ya, teknologi itu alat ibarat kayak kanvas gitu ya. Jadi lukisan itu ya pada akhirnya nggak jadi apa-apa kalau dia nggak jadi apa-apain cuma selembar kain putih gitu, namanya kanvas ya. Tapi kalau dia ada seorang pelukis yang mulai menggambar, menentukan makna, membuat sebuah coretan dan sebagainya, maka itu hanya eh, baru muncul sebuah lukisan yang baik. Nah, sama seperti halnya teknologi bagi kita. Kalau teknologi itu kita gunakan dengan baik, ya akan terjadi juga sebuah hasil yang sangat baik. Jadi, alat itu hanya akan sekuat visi dari orang yang menggunakannya. Jadi, semua yang Anda punya, mau Anda pakai AI apapun, mau menggunakan Canva, menggunakan Trello, menggunakan mungkin Slack dan seterusnya, ya Microsoft Office itu semua hanya akan punya arti ketika Anda memberikan makna atau jiwa di sana. Kalau Anda tidak melakukan apapun ya ya alat sekadar alat nggak jadi apa-apa gitu. Next, ya bayangkan kalau kita konteksnya bicara tentang AI ya, AI itu adalah seorang ya seperti teman-teman kalau yang masih mahasiswa ya, itu ketika kita magang kita akan menjadi orang yang pengennya tuh ngerjain banyak hal. Kenapa? Karena dengan mengerjakan banyak hal, itu kita akan tambah pintar. Makin, makin orang tuh kalau benar pola pikirnya, ketika kita itu magang, maka makin banyak pekerjaan diberikan, kita makin senang. Memang ada resiko kita akan kecapean, kita akan lelah, atau mungkin kita akan mulai banyak beban pekerjaan atau workload-nya bisa tinggi. Tapi dari semua pengalaman itu, akan memberikan sebuah portofolio, akan memberikan sebuah pengalaman yang membuat Anda lebih bisa diterima di dunia pekerjaan nantinya. Jadi kalau teman-teman yang masih mahasiswa sekarang ini, kalau Anda magang, jangan pasif. Jangan mau hanya duduk, jangan mau hanya kalau dari masih kerjaan, wah magang sana enak, nggak dikasih pekerjaan, nggak ada tugas, nggak berat. Kalau menurut saya, Anda rugi. Rugi waktu, rugi pengalaman. Orang itu magang gunanya supaya Anda tuh punya menyerap sebanyak mungkin informasi, sebanyak mungkin pengalaman, sebanyak mungkin ilmu. Sehingga kalau Anda magang hanya duduk-duduk, itu merugikan sekali buat saya ya. Gitu. AI juga sama seperti anak magang. Bedanya adalah ini orang super, ini benda yang super pintar sekali ya. Dia memiliki kuantum apa ya komputerisasi yang dahsyat. Dia bayangkan dia orang yang sudah membaca berbagai jenis buku di seluruh perpustakaan di kampus Anda, mungkin di seluruh dunia ini dia menguasai ilmu dan kalau kita ngomongnya dataset ya, jadi berbagai ilmu kedokteran yang dia paham, ilmu eh, konstruksi paham, ilmu tentang sosial dia paham, ya. Dan dia orang yang rajin, dia mengerjakan sesuatunya dengan cepat. Nah, tapi si anak magang AI ini itu dia tidak memiliki sekali lagi tidak memiliki makna. Jadi dia tidak memiliki sebuah direction atau arah. Sehingga sepintar apapun dia butuh arahan. Dia butuh sebuah komando. Dia butuh sebuah perintah. Dia butuh sebuah wejangan atau mungkin apa ya harus ditentukan dia
mau mengerjakan apa gitu. Kenapa? Karena selama ini kalau teman-teman AI yang paling gampang kita sebutnya yang paling sering pakai namanya eh, large language model ya atau LLM ya. Mungkin teman-teman kalau yang bisa pakai GPT di sana itu sama seperti kalau teman ngetik di HP ya atau di Google baru searching gitu di browser baru ngetik anu misalkan nulis saya mau makan gitu ya misalkan saya mau makan sate kambing nah sebelum ngisi sate kambing baru baru di dua kata saya mau makan dia kan akan muncul namanya autocomplete ya sebuah teknologi yang memberikan masukan kata berikutnya gitu ya. Mungkin di sana ada sate kambing, ada soto, ada bakso, ada kare, ada nasi pecel gitu ya. Paham ya? Jadi itu namanya autocomplete teman-teman. Nah, AI bekerja dengan cara seperti itu. Jadi AI itu tidak bisa mengetahui isi pikiran kita. Dia tidak membaca kata-kata teman-teman. AI hanya membaca pola. Dia sifatnya itu memprediksi. Jadi wajar kalau kita memberikan perintah yang sangat detail, memberikan perintah yang banyak atau pekerjaan yang load-nya banyak, di waktu tertentu, mungkin 5-10 menit awal dia masih bagus. Tapi ketika sudah mulai masuk ke lebih dalam, kadang-kadang dia lupa dengan apa yang dilakukan di awal, atau lupa dengan apa yang disampaikan di fase awal gitu. Ibaratnya di menit pertama dia ngomong A, menit kedua ngomong B, ngomong ketika ngomong C dan seterusnya. Nah, ketika udah masuk menit ke 10, dia lupa kalau tadi di menit pertama dia ngomong A. Nah, jawabannya kadang-kadang gila kalau orang Jawa bilang ya, atau kemana-mana, nggak fokus. Kita sebut itu sebagai halusinasi. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ilmunya banyak dan dia nggak bisa mengetahui arah kemana kita mau bicara. Makanya nanti di sini teman-teman perlu ada beberapa sikap yang harus kita lakukan untuk menyikapi teknologi itu. Memang AI secara umum akan sangat membantu kita dalam membuat sebuah karya itu lebih cepat, lebih baik, ya, mungkin juga lebih canggih gitu ya. Tapi yang harus sadari, AI itu adalah alat atau mesin. Mesin itu nggak punya taste, nggak punya selera. Dia nggak bisa memahami makna, nggak bisa membaca kata-kata. Dia hanya bisa memprediksi. Dia membaca segala sesuatunya dengan pola. Oh, kemarin misalkan Mbak Aprilia seringnya menulis tentang puisi, tentang seorang, dia mungkin suka membaca sebuah Bible ya, cerita tentang hewan itu. Misalkan ada pangeran kodok gitu. Jadi kodoknya apa pangerannya kena kutuk jadi kodok gitu ya. Nah, itu sering dipakai sama Mbak April dalam membuat cerita gitu. Nextnya ketika dia mau membuat cerita yang baru, ceritanya tentang Malin Kundang gitu ya. Nanti tiba-tiba bisa jadi tokoh si pangeran kodok ini itu akan masuk ke situ ketika kita minta buatkan cerita tentang Malin eh, cerita tentang Malin Kundang atau cerita tentang anak durhaka gitu ya. Karena perintahnya hanya sebatas itu dan terlalu umum, maka AI akan memprediksi itu dengan caranya dia sendiri berdasarkan memori masa lampau yang dia pahami, yang dia pernah ingat, ya istilahnya kayak apa yang dia prediksikan itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dia melayani Mbak April sebelum-sebelumnya. Gitu. Maka dia mengambil kisah tentang Pangeran Kodok ke dalam kisahnya Anak Durhaka. Padahal kan nggak nyambung ya. Nah, itu yang namanya halusinasi. Atau mungkin kalau ada teman-teman, siapa nama Presiden Indonesia yang ke 10 misalnya. Padahal Presiden kita kan ini baru ke 8, ya kan? Jadi, kalau dia sampai menjawab Presiden ke 10 adalah si A misalkan. Nah, itu namanya halu.
Makanya teman-teman butuh kita verifikasi ya, yang pertama itu. Yang kedua, tentunya harus memberikan kejelasan dalam arahan. Nanti saya akan bukakan arahnya itu seperti apa. Tapi sebelum ke sana teman-teman, ini adalah hal yang sangat menarik yang tentunya kita bisa sharing ke teman-teman ya. Apa yang harus kita lakukan dengan cara hadirnya teknologi dan membuat kita lebih produktif serta membuat kita lebih kreatif. Coba ya kita next ya. Nah ini contoh ya teman-teman ya. Mungkin eh, cara paling mudah untuk mengingat-ingat teman-teman, Anda bisa masukkan ini kan kalau di sini namanya RKT ya. Ada sorry, PKT ya. Ada peran, konteks dan tujuan. Jadi peran itu kalau mau memberikan prompt atau perintah yang detail, teman-teman bisa langsung memberikan eh, peran itu AI itu sebagai apa misalkan. Jadi kamu adalah seorang penulis, kamu adalah seorang eh, kontraktor misalkan, kamu adalah seorang konsultan dan seterusnya. Jadi dia harus memahami posisinya itu sebagai apa, gitu. Yang berikutnya itu adalah konteks. Jelaskan situasi latar belakangnya itu apa. Saya mahasiswa yang sedang menyusun laporan magang, misalkan. Jadi Anda memberitahu ke dia, Anda ini butuh, Anda ini sedang alami apa. Dalam posisi Anda lagi mau atau di tengah-tengah pekerjaan apa gitu. Ya, misalkan saya saya sedang mempersiapkan resep masak nasi goreng gitu. Nah, itu konteks. Jadi, Anda menjelaskan situasi dan latar belakangnya, yang Anda mau lakukan itu apa, yang terakhir, itu tujuan. Sebutkan hasil akhir yang diinginkan. Buatkan saya sebuah resep masakan nasi goreng dengan bahan-bahan telur, nasi, garam, dan seterusnya. Kecap gitu ya. Maka dia akan menuliskan ke Anda, oh, saya adalah seorang, misalkan saya seorang koki, eh, yang memerintah saya ini lagi mau masak nasi goreng, dia baru pertama kali, dia nggak ngerti soal resep masakan nasi goreng. Yang berikutnya dia pengen buatkan, saya membuatkan dia resep masakan nasi goreng. Nah, itu adalah sebuah perintah atau bahasa lainnya adalah prompt, ya, yang bisa membuat dia detail dalam memberikan jawaban, gitu ya. Next, nah ini contoh ya. Kita ada dua konteks nih, misalkan tugas kuliah dan jalan online. Ini ada kalau teman-teman lihat ya di sebelah kiri itu contoh formulir yang lemah. Buatkan ringkasan buku ini atau buatkan caption jualan untuk sosial media misalkan. Nah itu kan kelihatannya sepele, cuma pendek. Tapi ya itulah disinilah awal mula bencana itu ya. Memang dia akan membuat caption jualan, ini jualan apa? Kan nggak tahu ya. Harus detail nih produknya apa misalkan. Anda bisa mengingatkan ini ya, PKT, melalui konteks tujuan, atau kalau saya biasa eh, apa namanya, biasanya kalau mau lebih detail ada lagi namanya PKIF atau PKIF gitu ya. Peran, K-nya itu konteks, I-nya itu adalah instruksi, kalau di sini tujuan itu, F-nya itu ditambahi F1 namanya format. Apakah nanti dalam satu paragraf, dia ada batasan. Batasannya misalkan jangan terlalu melebar, saya ingin menyampaikan materi dalam waktu 5 menit, seperti itu. Nah ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini contoh, saya rasa ada banyak kok eh, apa namanya eh, pelajaran tentang prompt ya. Hari-hari ini banyak sekali tentang prompt ya. Next, oke. Next teman-teman. Nah ini, sorry sebelumnya dulu, yang tadi sebelumnya. Ya,
Oh, bukan, yang setelahnya ini. Satu, ya, oke. Jadi yang perlu teman-teman kuasai adalah deep work. Ini penting. Hari-hari ini banyak distraksi, ada banyak gangguan. Nah, deep work itu bagaimana kita bisa fokus pada satu hal tanpa gangguan dalam satu waktu tertentu. Ya, ini nggak harus 1 jam, 2 jam, nggak. 5 menit pun nggak masalah. Yang penting bagaimana kita bisa fokus mendalam dan bisa mengerjakan itu dengan seksama. Seksama itu maksudnya ya cuma fokus gitu. Jadi Anda boleh melakukan multitasking ya. Oh ini. Saya pun kadang-kadang dalam satu waktu, kayak kemarin itu dalam satu hari, saya di rumah jadi RT, masih ngurusin untuk klien, masih menyiapkan materi ini, ya kemarin kontakkan sama April untuk menyiapkan apa namanya persiapan ini dan itu butuh materi, butuh CV segala macam. Ya, dalam satu hari itu bisa mengerjakan banyak hal. Tapi setiap hal yang saya lakukan, saya akan memberikan waktu saya, misalkan 5 menit, 10 menit untuk satu hal ini. Next selesai, 5 menit, 10 menit untuk satu hal ini. Jadi, jangan sampai kita mengerjakan satu waktu yang sama, itu 3 kegiatan sekaligus. Itu namanya cluttering. Cluttering itu istilahnya sampah ya. Jadi kan secara nggak langsung itu akan nyampah. Nanti saya akan tunjukkan ilustrasinya seperti apa. Makanya Anda perlu manage waktu dengan baik. Nah, penelitian mengatakan dari University of California ya, itu 23 menit waktu yang dibutuhkan otak untuk kembali fokus penuh tanpa terganggu. Anda bisa bayangkan, kalau Anda 5 menit fokus saja selesai, Anda ganti yang lain enak. Tapi kalau 5 menit Anda terganggu, tiba-tiba ada orang nih, ya Anda baru mau fokus mengerjakan eh, tugas, baru jalan 2 menit, teman lewat, halo, gimana Besti, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka kita mau nggak mau harus menjawab, setelah itu apakah langsung selesai? Enggak, kita langsung ngobrol lagi. Nah, Anda ngobrol, kadang-kadang ngobrolnya kemana asik ya, tadi mungkin cuma say hello, jadi ngobrol bisa 5 menit, 10 menit, bahkan sampai setengah jam. Nah, ketika Anda mau mengerjakan yang tadi, 5 menit, Anda butuh, kadang otak butuh recovery lagi dari awal, dan ini yang membuat Anda akan exhaust, capek. Membuat pikiran Anda itu lama-lama numpuk lagi, gitu. Dan itu kayak mobil harus manasi lagi, ibaratnya. Gitu ya, itu saya kira akan menghabiskan energi sekali. Jadi fokus yang terjaga hari ini adalah investasi kita untuk kualitas kerja dan ketenangan batin di esok hari. Jadi teman-teman, fokus itu mahal. Ya, hari-hari ini mencari orang yang fokus, makanya orang healing kenapa? Karena dia pengen fokus. Jadi kalau Anda bisa belajar mulai hari ini fokus, itu akan lebih nyaman di waktu kemudian. Next. Oke, lihat teman-teman di sini ada namanya kita nyebutnya sebagai diagram Eisenhower ya. Ada 1, 2, 3, 4 lingkaran. Anda bisa lihat lingkaran yang paling tengah itu lakukan sekarang, yang berikutnya di yang kedua itu jadwalkan, yang di bagian ketiga itu delegasikan, yang keempat paling luar itu hilangkan. Nah, apa ini maksudnya? Coba kita lihat di next berikutnya. Teman-teman coba lihat ya, di sini ada kurva di tengah ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Di sebelah kiri itu ada kurang penting, sebelah kanan itu penting. Jadi kalau lihat prioritasnya makin ke kiri makin nggak penting, makin ke kanan makin penting. Lalu yang bagian atas bawah itu kalau makin ke atas itu makin mendesak, yang ke bawah makin ke bawah itu tidak mendesak. Jadi ada yang penting dan tidak penting, ada yang mendesak dan kurang mendesak. Nah, sekarang implementasinya. Bagaimana kita menentukan sebuah fokus? Kita membuat sebuah diagram atau kuadran prioritas. Teman-teman coba dari kegiatan yang Anda lakukan hari ini, ya, dari 100% ya, mungkin hari ini punya agenda 5, ya. Ini malam minggu kan, nanti akan ada kencan sama pacar,
yang kayak mungkin ada teman-teman sama teman ngerjain tugas, mungkin ada harus ngecek email, mungkin harus mungkin ada apa ya nyambi kerja, jaga toko misalkan 6 jam atau seperti apapun ya apapun lah. Nah itu coba Anda mulai buatkan mana di antara semua kegiatan itu yang sifatnya mendesak dan yang kurang mendesak secara waktu ya keterdesakannya, dan mana yang kurang penting, mana yang penting. Nah yang di sebelah, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu yang warna oranye ini ya. Ini berarti kalau dilihat, teman-teman bisa lihat ya, ini berarti dia berada di sebelah kanan, artinya dia di sisi penting, secara kepentingan dia penting banget, dan karena dia di atas, berarti dia mendesak juga. Jadi dia masuk dalam kolom mendesak, ya, karena di atas, dan dia sebelah kanan, berarti dia masuk penting. Sudah penting mendesak, maka harus dilakukan sekarang. Apa ini? Oh, ternyata ada pekerjaan yang harus diselesaikan deadline-nya tuh besok, apalagi deadline-nya hari ini. Jadi mau nggak mau harus dikerjakan secepatnya nih. Atau mungkin ada masalah yang mendesak, ya. Misalnya Anda tahu ada teman yang kebetulan dia itu mau pulang, tapi kuncinya ketinggalan gitu. Dan Anda mau kuncinya nih. Teman Anda itu mau segera butuh motor ini, mau segera ke stasiun untuk ngejar kereta gitu kan. Nah mau nggak mau kan itu nggak bisa dinego ya, harus Anda harus segera balik ke kosnya untuk menyerahkan kuncinya itu karena kebawa sama Anda. Itu penting dan mendesak gitu ya. Nah berikutnya yang sebelah kanan itu masuk kuadran penting tapi kurang mendesak. Ya misalkan apa? Mungkin Anda pengen belajar piano, penting untuk saat ini, atau mungkin belajar AI, belajar apa ya yang kira-kira oh Anda mau memulai pekerjaan baru, atau mungkin saat ini ada pekerjaan mau pindah pekerjaan gitu ya, itu penting tapi nggak mendesak. Kenapa? Karena Anda masih punya pekerjaan sekarang, Anda masih misalkan kerja kantoran, atau Anda masih kuliah ya, eh, mungkin saat ini masih banyak tugas dari kampus ya, mau nggak mau tugas dari kampus itulah yang harus ada pentingkan, karena kalau nggak misalkan nanti nggak dikerjakan nilainya juga berkurang, dan pasti akan mempengaruhi dari nilai ya, nilai akan berpengaruh pada ijazah dan seterusnya. Sedangkan pekerjaan itu meskipun penting ya Anda melakukan di waktu apa senggang gitu, Anda bisa jadwalkan ulang gitu. Apa nih, aku akan mengerjakan pekerjaan ini, apa apalagi kalau Anda freelancer ya, kerjanya freelancer, Anda bisa ambil waktu di waktu yang lebih baik gitu misalkan. Nah, yang berikutnya di sebelah kiri atas itu masuk mendesak, ya. Karena di sebelah kiri kan kurang kurang penting, tapi dia di kuadran atas dia mendesak. Oh berarti ini memang dia itu memang kurang penting, nggak penting-penting amat, tapi dia waktunya mendesak nih. Misalkan apa? Ada email atau rapat eh, yang penting, tapi Anda nggak bisa diwakilkan. Atau mungkin Anda Anda sedang eh, di apa ya? Pokoknya yang kira-kira memang itu harus segera didatangi, tapi bisa diwakilkan lah ibaratnya gitu. Anda bisa minta tolong sama teman atau siapa untuk misalnya didelegasikan gitu ya. Misalnya kayak ini, kayak hari ini ya, Mas Asam ya, hari ini misalkan dia ada mau ketemu Pak Menteri nih, ya. Memang eh, apa ya, saya nggak bilang kalau acara ini nggak penting, tapi kan kalau dibandingkan dengan acara yang Pak Menteri, yang undangan ya tentu lebih penting dari Pak Menteri ya. Dia harus memilih nih. Wah, akhirnya gimana? Ya dia kata namanya Pak Menteri, acara ini didelegasikan ke Mbak April dan teman-teman misalkan. Gitu. Nah, yang paling bawah, sebelah kiri bawah, itu sudah nggak penting, dia juga di kuadran bawah yang tidak mendesak. Sudah nggak penting, nggak mendesak. Ya udah, nggak usah terlalu dipikirin, hilangkan aja. Misalkan apa, scroll medsos tanpa tujuan, ya, gangguan-gangguan kecil. Lalu misalkan ngegame, ya ngegame bagi sebagian orang mungkin ada yang merasa penting ya. Kalau ada lagi stres, ada menurut saya ya itu penting juga gitu loh. Kenapa? Untuk stress relief lah. Tapi ya nggak usah terlalu sampai 5 jam itu kan
itu namanya udah mengganggu gitu ya. Tapi kalau nge-game hanya mungkin 10 menit, 15 menit udah mulai tenang lagi, nah lalu kembali fokus lagi misalkan. Ya, itu Anda bisa kondisikan lah. Tapi kalau ternyata seharian isinya mau game aja ya, atau scroll medsos, atau apa ya, pokoknya banyak hal yang kira-kira itu tidak produktif lah, itu harus dihindarkan. Gitu ya. Nah, Anda mulai bisa membuat, coba masukkan nanti teman-teman, mana yang menurut Anda penting, mana yang menurut Anda mendesak, lalu masukkan ke dalam kuadran 4 ini. Gitu ya. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang clustering ya. Bagaimana kita memanage diri kita sedemikian rupa di otak kita itu tidak terlalu nyampah gitu. Coba lihat di sebelah kiri ini ya. Di dalam kepala semua diingat. Ya tugas jadwal ide menumpuk ya. Jadi terlalu banyak sampah di dalam. Mudah lupa. Dan teman-teman tahu, kalau kita terlalu banyak hal yang dipikirkan, tapi nggak bisa dirapikan, maka itu akan disebut sebagai cluttering atau sampah istilahnya, numpuk teman-teman. Dan itulah yang membuat teman-teman tuh khawatir, cemas, overthinking, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu akan mengaruhi kesehatan teman-teman. Ya, mikir skripsi, mikir pacar lah, mikir apa, mungkin kebutuhan ini itu. Nah, makanya harus satu-satu memikirkan. Makanya tadi saya bilang, terus kuncinya gimana di era yang semua serba cepat kayak gini? Coba belajar fokus 5-10 menit mikirkan satu hal. Oke, aku harus mikirnya dulu. Kalau perlu 1 jam nggak apa-apa, tapi fokus. Oke, untuk meeting besok, acara sama misalkan sama badan eksekutif mahasiswa, kalau ada seorang organisatoris, BEM, saya mikir ini, 1 jam ini mikir ini. Oke, atau kalau bisa lebih cepat lebih baik, misalkan setengah jam, nggak usah 1 jam. Atau mungkin cuma 15 menit. Aku akan hubungi ini. Jangan dibiasakan semua dikerjakan sendiri, teman-teman. Delegasikan atau kerjasamakan dengan yang lain. Anda boleh kok ngomong sama teman-teman yang lain, misalkan, Des, tolong nih, aku kesulitan, aku kan masih punya tugas kuliah, ini, aku akan mengerjakan bagian, boleh untuk mimpin rapat besok, tapi boleh nggak minta tolong kamu bantu aku untuk riset materi rapat ini ya, nanti aku kerjakan, ngerjain tugasku ini, mungkin nanti jam jam 3 sore aku akan ke tempatmu lagi untuk diskusi masalah rapat besok. Nah, itu kan bagus. Ya. Jadi caranya gimana? Anda mulai buatkan tadi skala prioritas. Yang paling mendesak harus dikerjakan detik ini atau jam ini itu apa, jam kedua apa, ketiga apa. Ya, minimal Anda tuliskan dulu. Kalau saya, teman-teman, membiasakan diri, saya punya catatan di HP ya. HP saya ini isinya ada banyak notes gitu ya. Anda boleh pakai kalau di sini yang di sebelah kanan, Anda bisa catat pakai Notion, pakai Trello, pakai catatan. Bahkan saya kemana-mana bawa buku. Gunanya untuk apa? Kalau Anda kepikiran sesuatu, catat gitu. Atau Anda boleh ketik di WA atau apapun yang bisa membuat Anda terbantu. Gitu ya. Atau mungkin minta AI untuk saya nanti akan ini, berikan saya masukan untuk membuat jadwal yang baik atau buatkan saya to-do list. Nanti akan bantu. Nah, itu baru teknologi membantu, gitu ya. Nah, pikiran yang dicetak, pikiran Anda diciptakan untuk berpikir, bukan untuk mengingat-ingat. Pikiran yang tenang adalah tempat lahirnya ide-ide terbaik. Makanya mohon maaf ya teman-teman ya, saya agak sarung mungkin ini. Saya itu tempat merenungan terbaik selain di meja kerja ya itu adalah kadang-kadang di toilet ya. Jujur, kalau nggak tahu kenapa cowok tuh kalau di kamar mandi lama itu bukan apa. Saya tuh kadang-kadang diam, saya ngeriset, megang HP ngeriset, kadang-kadang sambil duduk nggak ngapa-ngapain tuh. Oh menemukan apa, gitu ya. Kadang orang sambil merokok dalam baru pikirannya tenang. Tapi kalau karena saya nggak merokok ya, kalau saya jangan merokok ya teman-teman ya, itu eh, dia akan lebih mudah menemukan kayak golden time-nya itu. Waktu emasnya itu ya ketika Anda tenang. Ya, jadi kalau Anda, makanya orang yang sering beribadah, itu hatinya tenang. Karena dia tahu dia dekat sama Tuhan gitu ya. Dia dekat sama rasa Kristen ya, dekat sama Allah gitu. Jadi hatinya tenang. Ketika hatimu tenang,
maka Anda akan mudah menerima kebijaksanaan, pencerahan, menerima hal-hal yang membuat Anda itu mungkin kalau secara manusia nggak masuk akal. Tapi ketika misalkan baru baca kitab suci gitu ya, baru baca Alkitab atau Al-Quran gitu, waktu Anda ngaji, Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi-solusi dari masalah Anda. Kenapa? Karena Anda tenang. Orang kalau hatinya tenang itu enak. Masalahnya masih nggak kemana-mana nih, tapi Anda akan lebih mudah menguasai diri. Karena Anda bisa menguasai diri, Anda bisa menguasai keadaan. Nah, teknologi juga sama. Teknologi itu secanggih apapun dia alat. Kalau Anda sampai diperbudak dengan banyaknya alat, HP, ya terutama HP ya, HP, laptop, atau tablet, atau mungkin apapun lah, itu membuat Anda makin hektik, ya, makin sibuk tanpa juntrung tanpa arah, ya nanti Anda akan merugikan diri sendiri. Makanya Anda tidak boleh dikuasai oleh alat, dikuasai oleh teknologi, tapi Anda yang menguasai teknologi atau menguasai alat. Next. Nah, ini tuh, ada market terbaik. Kapan Anda bisa menggunakan teknologi, terutama AI ya. Jadi gini, prinsipnya, tadi kan sudah kita buatkan ya, bagaimana kita membuat skala prioritas. Kalau Anda lihat pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, atau istilah lainnya namanya repetitif, itu Anda bisa mulai berpikir untuk mendelegasikannya. Atau dengan kata lain, kita bisa membuatnya menjadi otomatis. Misalkan Anda tiap hari membuat notulen, terus tiap pagi memberikan pengingat sama tim, atau Anda membuat sebuah ringkasan, Anda harus membuat rangkuman, ya, atau membuat apapun yang sifatnya berulang dan berulang dan berulang. Maka Anda perlu alat bantu namanya teknologi, ya. Bisa menggunakan, mungkin saya nggak akan sharing terlalu dalam ya, menggunakan agent namanya. Agen AI ya. Jadi AI itu kan alat ya. Kalau Anda buat itu kayak kepala, kayak otak gitu. Sedangkan kalau Anda buat agent itu Anda buat tubuhnya tangan sama kaki. Jadi seolah-olah otak yang tadinya cuma bisa diajak ngomong, sharing, diajak mungkin Anda curhat atau berpikir, brainstorming. Maka dengan adanya agent ini, otak yang Anda biasa ajak brainstorming ini mengerjakannya untuk Anda, ya, melalui wahana digital. Nah, apa aja itu? Nulis email, bikin caption, memposting ini, membuat clipper, apalagi ya. Banyak sih, banyak teman-teman. Nah, ini yang bisa membantu saya sendiri kalau misalkan butuh masukan, saya berinvestasi, misalkan di apa tuh, saya membuat action di HP saya setiap hari jam 6 sore, mendapatkan laporan tentang keuangan, laporan fundamental istilahnya. Oh, saham A ini baru naik, ini. Saya dapat rekomendasi ini bisa dibeli untuk waktu 30 hari, misalkan. Ya, ya, kalau saya belum punya uangnya, ya saya nggak akan invest sekarang. Tapi kalau saya punya uang, ya saya akan invest sesuai dengan masukan ini. Kita mungkin atau mungkin harga emas kalau Anda suka trading ya, trading dengan komoditas itu juga bisa membantu Anda dalam membuat analisa teknikal atau yang lain-lain lah. Atau membuat tugas kuliah. Kalau Anda setiap hari membuat tugas kuliah yang sama, terus itu bisa mulai berpikir untuk diotomasi. Nah, itu akan menghemat waktu Anda dan energi kita bisa kembali gitu ya. Kalau Anda terlalu, sekali lagi ya, saya ulang lagi biar Anda nggak lupa ini. Kalau terlalu banyak pikiran di otak di kepala, Anda akan membuat dirimu tuh cemas dan kehilangan banyak tenaga. Jadi Anda cemas dan kehilangan banyak tenaga, Anda akan mudah sekali untuk frustasi, depresi, dan bahkan sakit. Ada istilah namanya psikosomatis, yaitu sakit penyakit atau gejala sakit yang disebabkan oleh psikis. Seharinya terlalu banyak pikiran, overthinking, cemas, termasuk fobia, itu bisa membuat saya gampang sakit loh. Larinya kemana? Ke migrain, ke mah, ya asam lambungnya naik, mungkin jantungnya berdebar-debar, tubuh juga lemas, hormonnya tidak teratur, terutama perempuan ya, itu hormon bisa sangat tidak teratur ketika stres. Nah, makanya hati-hati teman-teman. Nah, itu bisa memicu sakit ini dan itu. Oke, next.
Oke, ini sistem operasi pekerjaan modern ya. Sintesis artinya buatan. Anda nanti bisa pelajari sendiri, teman-teman. Eh, ini jadi bagaimana informasi yang Anda punya itu dimasukkan catatan. Ya, catatan bisa kalau Anda perlu masuk ke dalam digitalisasi, bisa masuk ke AI dan sebagainya menjadi teman untuk membantu Anda berpikir sebagai apa ya istilahnya itu rekan kerja yang tadinya cuma alat sekarang jadi rekan kerja. Dari situ Anda memfilter apa yang harus dikerjakan, mana dulu yang lebih penting, mana yang nggak lebih penting, ya sehingga waktu Anda bisa berpikir lebih kreatif untuk hal yang lain, berpikir untuk kemajuan, bukan hanya mikir masalah terus ya. Ya masalah memang harus diselesaikan, tapi ingat Anda harus bertumbuh, harus berkembang. Kalau kata Pak Tugas Semarin, orang itu kalau mau maju sukses dia harus berinvestasi pada apa namanya dari eh, kepala ke atas, misalnya investasi untuk Anda. Ya, Anda membeli kursus atau ikut pelatihan seperti ini, itu ada namanya investasi kepala ke atas gitu ya. Kalau kepala ke bawah kan mungkin Anda bisa latihan olahraga dan sebagainya, itu juga penting ya. Tapi yang penting karena ini polanya tentang fokus ya. Lalu yang sudah prioritas lalu otomatisasi ya menggunakan teknologi. Yang terakhir nanti dari otomatisasi itu Anda bisa mendapatkan teamwork atau eksekusi yang bernilai tinggi. Ingat, sekali lagi teknologi adalah alat, Anda jangan nyoba semuanya secara random, apa dicoba tanpa Anda mengerti tujuannya kemana, tahu dulu goalnya apa, baru Anda mulai masuk ke teknologi, apakah AI dan sebagainya. Gitu. Ini kembali lagi, yang punya rasa, makna, tujuan, goal, visi, itu adalah manusianya. Jangan dibalik ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, yang berikutnya, apa yang bisa dilakukan supaya bisa mendapatkan manfaat terbaik, lebih kreatif, lebih produktif, mendapatkan hasil dari teknologi. Jadi teman-teman, Anda silahkan mulai hari ini berpikir tentang eh, dua hal, pola pikir obat, yang kedua adalah pola pikir suplemen. Apa bedanya? Pasti bedanya tahu ya, painkiller atau obat itu fungsi untuk mengobati. Dia sifatnya nggak bisa tawar. Mau nggak mau harus ini jawabannya, solusinya. Sedangkan vitamin, kalau Anda nggak minum, apakah akan buat Anda sakit atau membuat Anda akan lemas? Kan enggak ya. Jadi itu vitamin itu sifatnya suplemen. Suplemen itu adalah tambahan. Artinya tambahan, nggak ditambah ya nggak apa-apa. Dia nggak wajib. Kalau Anda sakit kepala, minumnya paracetamol. Ya, bukan minum vitamin C. Ya, meskipun vitamin C baik bagi tubuh, tapi kebutuhan Anda bukan untuk itu. Anda harus mengerjakan nyeri kepala Anda pakai paracetamol. Nah, konteksnya, implementasi dalam hidup sehari-hari adalah kalau kita mau sukses, coba mulai hari ini pikirkan, buatlah produk yang bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Udah ada masalah nih. Ternyata mereka itu selama ini kalau mau ada orang yang apa ya, misalkan punya rumah, tempat ya mungkin tempatnya angker, tempatnya ini atau tidak berpenghuni tapi masih bagus, dulunya kos-kosan ya kan. Nah sedangkan di sisi lain Anda melihat ada teman-teman Anda punya hewan piaraan, kucing, anjing, iguana, apapun lah ya. Nah Anda bisa, mereka seringkali pergi di luar kota dan bingung mau nitipin ke siapa. Nah kenapa enggak Anda bikin penitipan hewan misalkan, ya misalkan satu hari katakanlah 30.000 gitu ya, nggak usah mahal-mahal ya, 25.000, 30.000 sudah saya sama makannya gitu ya. Penitipan untuk maksimal misalkan 6 jam ya, bahkan lumayan kalau Anda punya satu ruangan bisa dipakai untuk 10 hewan misalkan ya, kalau iguana kan pakai kandang ya, kandangnya bisa 10 atau bahkan bisa 30 dalam satu ruangan, kan lumayan, 30.000 satu hewan ya. Kalau anjing kucing satu ruangan mungkin hanya bisa 10 ya misalkan ya, tapi kan lumayan, 30.000 kali 10 sudah 300.000. Itu kalau ada 10 ruangan, 300.000 kali 10 ruangan 3 juta per hari loh. Ya, contohnya seperti itu. Itu namanya obat. Nah, kalau vitamin berarti itu konteksnya
ya sesuatu yang wah ini dilakukan yang bagus dan dilakukan juga nggak masalah. Contohnya apa? Ada jualan es krim. Es krim enak, banyak yang suka, tapi juga banyak yang nggak suka. Jadi mungkin yang lain pengennya es teh jumbo, ya lebih murah, ya lebih manis juga. Sementara kalau es krim itu mungkin harganya minimal 5.000. 5.000 sama 3.000 lebih murah 3.000 gitu ya. Dan ya seperti itu loh. Jadi kalau bisa bikin yang seperti itu ya. Next. Oke, sekali lagi teman-teman, ini mengingatkan lagi ya, empati, intuisi, pengalaman hidup itu adalah milik manusia sepenuhnya. Kitalah yang mengendalikan sesuatu yang menjadi apa ya, istilahnya backbone, tulang punggungnya teknologi sendiri. Kreativitas dan produktivitas itu hanya bisa maksimal kalau Anda tahu tujuannya mau kemana. Algoritma itu bisa membantu kita memproses cepat, tapi tidak bisa memberikan jiwa dan kreativitas. Saya bisa tunjukkan ke Anda, saya beberapa hari yang lalu dibantu oleh AI membuat sebuah algoritma namanya expert advisor ya. Jadi kayak kalau kita ada tahu dunia trading itu, saya membuat robot. Robot ini bisa jual beli emas sendiri teman-teman. Ya, dalam simulasi saya kemarin, dia bisa menghasilkan kurang lebih dalam satu hari itu kurang lebih 100 sampai 200 dolar. Anda tahu kan kalau 1 dolar itu sekarang katakanlah 18.000, ya kalau kali 100 ya berarti 1.800.000. Ya, tapi saya belum kembangkan, saya belum pakai ya. Itu masih kayak sifatnya trial. Oh, ternyata saya bisa ya hanya dengan fokus dan dibantu algoritma. Saya tahu ini mau kemana. Tadi saya gunakan rumus pakai peran, lalu konteksnya apa. Saya mau membuat robot trading untuk jual beli emas secara digital. Lalu instruksi saya, buatkan sebuah robot dengan algoritma ini gitu ya. Lalu yang membuat analoginya tuh dia, gitu sih. Nah itu saya nyoba kurang lebih 5-6 kali baru ketemu robot yang saya minta ini. Nah itu contoh. Next. Nah ini 3 pengingat sebelum dilanjutkan, yaitu ingat bahwa teknologi karena dia alat sama dengan AI juga secanggih apapun harus diverifikasi karena dia bisa keliru. Yang kedua teman-teman jaga privasi eh, data pribadi kita. Kenapa? Karena kalau kita sering masuk ke AI yang nggak jelas kan banyak nih yang sekarang teknologi deepfake ya. Banyak orang mengaku-ngaku ini memberikan link. Anda sebagai mahasiswa atau teman-teman yang profesional jangan sampai ketipu. Kemarin saya dipanggil itu ada yang ulang tahun BRI eh, net atau buat apa namanya app dan sebagainya itu menurut saya wah ini kok menyesatkan dan di masyarakat kita yang menyukai hal-hal yang reward cepat ya kayak cara kaya menjadi cara cepat kaya itu mereka mudah kemakan. Saya punya saudara teman-teman ini kisah nyata ya sudah S2 kepala sekolah ya itu ada saudara saya sendiri ya itu dia kehilangan uang 16 juta gara-garanya dia memasukkan PIN-nya eh, ATM banknya. Ya, dia mengikuti alurnya dapat hadiah dan seterusnya. Bayangin, S2 loh ini. Bukan orang yang bodoh loh ini. Orang yang pintar. Kepala sekolah lagi, kurang pintar apa. Tapi ya kenyataannya ya begitulah. Ya namanya manusia tetap punya nafsu ya. Jadi bagaimanapun harus dikendalikan. Kalau enggak ya akhirnya teknologi yang mengendalikan kita. Makanya yang ketiga ini kendali. Jadilah pengguna teknologi bukan budak notifikasi. Kalau tiap kali saya ini di HP aplikasi saya banyak ya karena saya dunia di dunia digital teman-teman usahanya sekarang. Makanya teknologi saya perlukan otomatis dan banyak aplikasi juga dan itu saya batasi supaya tidak terlalu menguasai hidup saya gitu makanya notifikasi banyak saya matikan yang penting-penting aja kayak rekening itu saya nyalakan gitu ya biar kalau ada transferan masuk langsung tahu gitu ya oke next next lagi next lagi
Oke teman-teman, ini mungkin yang terakhir ya. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain sih. Cuma mungkin nanti kita sambil diskusi aja. Kalau teman-teman mau nanti saya serahkan materi ke panitia supaya bisa jadi sebuah apa ya namanya ya. Mungkin tempat pembelajaran, perenungan. Ya nanti fokus ya dibaca. Kalau nggak museng, sampaikan ke panitia. Ada pertanyaan untuk Pak Jo misalkan yang untuk ini gimana Pak penerapannya seperti apa? Saya biasa ngasih mak besok minggu depan saya ada beberapa pelatihan juga di apa ya di ada UMKM juga yang riset ada riset riset pasar positioning lalu kalau nggak salah ada lagi materi tentang mindset entrepreneur dan juga eh, digitalisasi. Nah, semacam itu ya. Oke, teman-teman, ini namanya cash flow quadrant. Bagi teman-teman yang belum pernah mendengar, ya selamat Anda dapat ilmu praktis hari ini. Jadi gini teman-teman, ini besok juga saya spill ke teman-teman UMKM ya. Kalau teman-teman lihat di sini, orang itu secara umum ya, itu ada dua bagian. Kalau Anda mau jadi besok, Anda mau jadi apa nih? Kalau Anda kuliah, Anda sekolah, Anda lulus, Anda mau jadi apa? Banyak orang kadang bahkan sampai kuliah mau lulus aja dia nggak tahu kita kitanya mau apa waktu sekolah tahu jadi dokter mau jadi tentara jadi polisi jadi menulis jadi dosen dan seterusnya ya. Tapi makin ke sini makin tahu banyak hal makin galau ya terutama mohon maaf nih Gen Z itu makin merasa mungkin saya kemarin saya nerima puluhan anak magang gitu ya kemarin ya dan ternyata beberapa di antaranya ada yang stres menjelang dia lulus. Saya tanya, loh kenapa? Saya nggak mau lulus, Pak. Nah, loh kenapa nggak mau lulus? Karena dia belum tahu, belum jelas mau kerja apa. Gitu. Karena kakak tingkatnya banyak yang nganggur. Gitu. Nah, terus gimana? Kan eh, saya, Pak, nggak tahu mau harus ngapain. Makanya saya bilang, mulai sekarang tentukan dulu. Kalau misalkan mau jadi PNS, ya udah pakai jalur yang CPNS itu kan. Tapi kalau mau bekerja di perusahaan-perusahaan yang nah, oh ya, background saya mungkin nanti sempat dibacakan ya. Saya pernah menjadi manajer HR di perusahaan besar teman-teman di satu grup ya. Tapi sekarang udah anu ya di Sariwana itu anak usaha dari Sritek Group ya. Dia melantai di bursa juga waktu itu. Tapi dengan 60.000 karyawan kurang lebih. Nah, di salah satu anak usahanya itu, jadi saya tahu nih, saya bisa menilai seseorang dari CV-nya, dari cara ngomongnya, dan termasuk juga memberikan konsultasi karir ya. Saya lihat memang akhir-akhir ini kalau Anda mau sukses di perusahaan itu, jangan apa adanya Anda masuk ke sana, Anda melamar dengan CV apa adanya Anda. Tapi Anda harus meriset perusahaan ini tuh apa, sejarahnya bagaimana, bagaimana kultur budaya kerja di sana, nilai-nilai apa yang mereka anut, sampai kebutuhan apa yang dia lagi cari sekarang, termasuk posisi Anda ya. Kalau Anda belum punya pengalaman, itu Anda harus memberikan lebih dari itu. Saya kasih tahu ya, atau saya kasih informasi rahasia lah. Kalau bisa teman-teman, misalnya Anda fresh graduate, berikan portofolio sebagai pendamping CV Anda. Portofolio itu adalah hasil kerja Anda selama Anda sekolah, Anda magang, termasuk Anda waktu berorganisasi. Saya kasih tahu ya teman-teman ya, sebetulnya saya bukan mau mendeskripsikan orang yang kumlot atau pintar banget, enggak. Orang yang nilainya IP di atas 3,6, 3,9, atau 4,0 sekalipun, itu bagus, Anda luar biasa, Anda pintar. Tapi ingat teman-teman, di dalam dunia kerja, nilai itu seringkali nggak kepake. Makanya, kami orang-orang HRD itu biasanya lebih suka memilih yang IP antara 3,0 sampai 3,5. Yang 3,6 ke atas itu biasanya jarang diambil. Kenapa? Karena biasanya, mohon maaf ya, mereka agak rewel. Mereka pintar secara teori tapi nol secara praktek. Susah diatur. Dulu saya kuliah tuh kayak gini.
Nah, kayak gitu loh. Jadi lebih banyak ngatur yang ngatur malah. Jadi atasannya malah diatur. Makanya banyak gengsi, seringkali kalau kerja nggak tahan lama, 3 bulan, keluar. Bahkan ada yang baru 1 bulan dipecat. Gitu teman-teman. Banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan industri. Kita sebut itu sebagai gap. Gap itu adalah jarak. Ya. Nah, itu yang Anda tidak bisa dapatkan di kampus. Makanya ini saya kasih tahu ke teman-teman. Oke, secara cepat aja ya. 5 menit lagi selesai. Eh, yang pertama, coba lihat di cash flow kuadran ini. Eh, di sebelah kiri itu Anda, ya, yang E sama S itu adalah Anda menukar waktu dengan uang. Contohnya apa? E itu adalah employee. Employee itu bahasa Inggris, kalau Indonesia namanya karyawan. Anda bekerja untuk orang lain, dengan sistemnya orang lain. Penghasilan Anda berupa gaji tetap atas waktu nggak kayak. Kalau dapatnya UMR ya udah UMR aja. Kalau dia baru usaha baru merintis, mungkin dia Anda bantu mungkin jagain toko atau mungkin mohon maaf ya, Anda misalkan jaga booth makanan atau mungkin tenongan atau mungkin di ST Jumbo Anda dapatnya cuma 1.500.000 ya udah itu ya itu nggak bisa dapat lebih kecuali kalau dikasih bonus ya gitu ya Anda nggak bisa punya karir lah oh habis jadi karyawan toko Anda jadi pemilik toko itu kan nggak mungkin gitu ya yang berikutnya itu adalah S atau self employee atau spesialis atau pekerja lepas freelancer lah gampangannya jadi eh, ini Anda bekerja untuk diri sendiri, keahlian pribadi menjadi sumber penghasilan utama. Contoh yang lain apa? Selain freelancer, Anda bisa menjadi seorang desain grafis lepas, menjadi konsultan, dokter, ya, lawyer, atau pengacara itu termasuk di sini. Dua-duanya ini, teman-teman, itu kalau yang atasnya ada yang gaji, kalau yang bawah ini menggaji diri sendiri. Contohnya kalau dokter nggak membuka praktek, ya nggak dapat uang. Kecuali kalau dokter itu ikut di rumah sakit, maka dia digaji. Jadi dokter itu bukan self employee tapi menjadi E atau employee. Ya, biasanya kurvanya eh, kalau Anda tidak mau di sini, Anda harus bergeser sebelah kanan. Ya, kalau yang sebelah kanan ini Anda sistem atau aset itu bekerja untuk Anda, ya, atau mungkin uang bekerja untuk Anda. B ini artinya business owner atau pemilik bisnis. Anda bangun sistem, Anda bangun tim, Anda gaji orang untuk menjadi orang yang membantu Anda atau mengerjakan tugas atau menjalankan pabrik Anda, menjalankan usaha Anda. Anda kalau punya partner itu ya, nah kalau partnernya ikut terjun, ya itu berarti mereka kerja untuk Anda. Gitu. Yang I itu investor. Nah, bedanya apa sama yang B? Kalau B lagi, Anda mau nggak mau harus punya bisnis dulu. Anda merunning sebagai direkturnya, misalkan Anda tetap punya andil untuk ngatur. Nah, kalau ini Anda adalah investor. Namanya investor ya Anda berinvestasi. Anda nggak harus punya usaha, ya. Anda nggak harus punya pabrik, nggak harus punya toko. Anda cukup menginvestasikan uang Anda atau mungkin bisa jadi menginvestasikan ilmu Anda untuk diberitakan ke teman yang mau punya usaha atau Anda mendapatkan bayaran atau mendapatkan saham di sana. Jadi Anda menempatkan uang untuk bekerja lewat aset atau penghasilan datang dari kepemilikan. Anda mendanai sebuah proyek, misalkan punya uang nih 10 juta. Nih, teman Anda misalkan buka cuci sepatu, ya modalnya butuh 20 juta Anda kasih 10 juta ya ngerjain teman Anda jadi Anda punya saham 50% atau separuhnya kalau dia punya keuntungan 5 juta sebulan Anda dapat 2.500.000 setiap bulan tanpa bekerja ya itu bedanya oke mungkin dari saya teman-teman saya akhiri dulu ya 1 jam tepat dari tadi kita memulai ya untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih kepada Bapak Jowidya atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab.
Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand. Ya kan teman-teman? Oh iya, itu ada ya. Eh, Ahmad, Halo Pak, selamat siang. selamat Perkenalkan siang. nama ya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai, Pak. Iya, Saya ada satu pertanyaan, Pak. Nah, kadang itu kayak kan saya masih sekolah nih, Pak. Kadang tuh iya, kayak tugas itu banyak banget sama ada kegiatan-kegiatan apa gitu. Nah, tapi saya juga punya temen yang sama-sama tugasnya banyak. Nah, aku ngerasa itu aku itu sibuk, Pak. Tapi kok temanku ini yang kelihatan lebih santai ini kok malah selesainya lebih cepat dan dia kayak nggak terlalu sibuk gitu, Pak. Nah, jadi yang bedain antara sibuk sama produktif itu kira-kira apa, Pak? Terima kasih. ya. Terima kasih Ahmad. Pertanyaan bagus ya. Terima kasih sudah menyimak Ahmad. Saya menghargai sekali. Ya, ini masalah klasik ya. Jangankan yang sekolah ya, yang kuliahnya juga begitu. Makanya dunia kerja juga begitu. Saya tuh sering melihat orang tuh ke sana kemari, tapi sampai lembur bahkan ya. Sampai besoknya tuh masih kayak gitu dan kerjanya nggak selesai-selesai. Nah, ternyata usut punya usut, yaitu tadi yang saya sampaikan di cluttering itu loh. Ahmad kalau menyimak, tadi ada satu halaman, atau mungkin boleh dibukakan sedikit, April, halaman yang tadi ada, apa ya, ada ilustrasi kotak, jadi ya. Jadi kuncinya adalah mengetahui apa yang dilakukan Ahmad. Jadi kalau kita bicara sibuk itu kan ngomong kegiatan ya. Kalau produktif itu adalah hasil. Kalau tanyain bedanya apa? Bedanya apa Pak? Hasilnya atau outputnya. Makanya nanti kalau Ahmad mau, kalau saya mau tanya balik, apakah temannya Ahmad sama Ahmad ini yang dikerjakan sama apa enggak? Gitu. Itu ada banyak aspek ya. Misalkan kalau tugasnya sama nih, PR-nya sama, ada 3 mata pelajaran gitu. Ya berarti mungkin dia punya teknik cara mengerjakan yang berbeda dengan yang lain gitu. Atau berikutnya lagi dari sisi bagaimana dia membagi waktunya. Kalau misalkan Ahmad selama ini sibuk, apakah Ahmad ada yang dikerjakan di luar ini apa namanya, di luar yang dikerjakan oleh Ahmad di sekolah? Ini mohon maaf ya Ahmad ya, mungkin Ahmad apakah membantu orang tua misalkan, atau mungkin kalau tidak membantu orang tua, apakah selama ini ada kegiatan yang di luar sekolah yang selama ini banyak menyita Ahmad? Kalau boleh tahu Ahmad ngerjain apa aja? Ini agak interaktif nggak apa ya? Oh ya, Iya, kalau saya anu Kak, mohon maaf, kalau saya ini kan eh, s- juga belajar nyicil SNBT, Pak. untuk masuk perguruan tinggi ya. Iya, Pak. Oke, kalau temennya mungkin Ahmad, dari pengamatan Ahmad, sehari-hari dia ngapain? Kalau sehari-harinya itu dia cuman aktifnya di sekolah, Pak. Kalau untuk di rumahnya itu saya kurang tahu. Tapi kalau Nah, di sekolah itu dia juga anu Pak, termasuk yang rajin gitu sama gurunya. oke, ya, rajin ya. Apakah dia punya, sorry, berprestasi gitu secara akademik? Iya Pak, soalnya dia itu kayak gimana ya, yang kalau misalnya istirahat nih Pak, lagi istirahat sekolah, dia itu yang nggak pernah keluar gitu Pak, kayak belajar terus itu di sekolah. Oh ya mungkin itu. Nah itu Ahmad, saya bilang, ketika kita fokus, mungkin dia udah tahu prioritasnya harus bagaimana ya. Nah, sementara Ahmad, saya nggak bilang Ahmad nggak lebih pintar dari temennya ya. Tapi Iya, saya iya cuma Pak. mau bilang, nah ya mungkin Ahmad ada mengerjakan beberapa hal, multitasking misalnya. Sudah ngerjain tugas, masih ngerjain yang lain. Sementara temannya
eh, apa namanya, Ahmad itu dia bayar harga dengan cara dia menukar waktu istirahatnya di kelas untuk mungkin ngerjain yang lain atau tugas dan sebagainya. Dia bayar harga ibaratnya. Nah, makanya di rumah dia terlihat lebih santai karena dia nggak kebebanan dengan PR yang terlalu banyak, mungkin dari sisi di anu kantor, di sekolahnya gitu ya. Sementara mungkin Ahmad waktu istirahat kan pilih sama teman-teman ya, pilih istirahat, pilih makan atau mungkin hangout lah, apa namanya, chill out gitu sama teman-teman ya. Itu nggak salah juga, nggak apa-apa. Masih muda harus menikmati waktu ya. Tapi ketika masuk ke rumah, tentu harus menyadari nih, karena ada PR yang otomatis menyita waktu ya, mengurangi waktu kita main, ya itu bayar harganya. Karena tadi udah kita lakukan dengan teman-teman yang di sekolah ya, sekarang kita harus spend waktu mungkin 1 jam 2 jam ngerjain PR. Di luar itu kita mulai membagi waktu untuk misalkan SNBTN ya, apa tadi? SB, itulah. Mohon maaf dulu zamannya Pak Zul, UMPTN namanya, gitu ya. Jadi agak susah menyebutnya. Belum lagi kalau ada acara main, ya. Belum lagi kalau diajak temen apa misalkan main bola dan sebagainya, kan itu nggak salah juga atau olahraga. Ya itu nggak perlu, tapi konsekuensinya pasti ada penambahan waktu. Makanya saya bilang butuh ada fokus dengan cara membuat prioritas Ahmad. Jadi coba deh nanti kalau Ahmad merasa waktu paling banyak, sekarang diteliti dulu aja ya Ahmad ya. Karena produktivitas itu berbanding lurus dengan hasil, maka coba Ahmad cari tahu dulu. Waktu paling banyak dihabiskan sama Ahmad, sorry, di luar sekolah apa? Itu ya, cari tahu itu dulu. Tulis, jangan cuma dibatin. Ya, dipikir lalu ditulis. Coba, apakah menghabiskan ini berapa? Satu Ya, jam atau 2 jam? Di rumah punya PS ya? Sering main PS ya? Atau HP enggak Pak. game? Kalau game saya nggak punya Pak. Oke, berarti anu ya Pak, solusinya berarti cukup membuat waktu khusus kepada diri sendiri dan fokus di situ ya Pak ya. Ya, Betul, betul. terima kasih Pak. Sama-sama Ahmad, sama-sama Ahmad. Senang bisa Ya, membantu. Tadi kayaknya ada siapa namanya? Kayla yang resen ya. Apakah jadi eh Kayla? Oh iya. Mungkin kayaknya ini masalah banyak orang nih, April ya. Ya, wah, saya senang ini acara seperti ini teman-teman karena saya yakin teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih muda ini pasti eh apa ya? Itu jadi masalah yang sangat umum ya. Dan saya kira semua orang merasa kenapa kita overthinking ya? Karena sebenarnya terlalu banyak pikiran, karena pikirannya banyak, ya jadi terlalu banyak yang nggak perlu dipikir jadi dipikir. Ya kenapa, karena nggak bisa memecahkan itu. Makanya sebelum saya daripada ngomongin ChatGPT atau ngomongin cloud, ngomongin mencari uang dengan teknologi, saya lebih senang ngomongin ini dulu lah yang basic-basic dulu aja ya, biar kita bisa produktif dan kreatif gitu. Berikut adalah simbolis penyerahan sertifikat kepada Bapak J. Widya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan. Wah, terima kasih untuk teman-teman program belajar dari nol ya. Ini yang pertama ya, saya merasa terhormat loh ini. Semoga makin hari nanti yang ikut seminar bisa 1.000 orang ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, mohon untuk semua peserta untuk on cam.
Dokumentasi akan berlangsung dalam hitungan 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang telah dibagikan oleh panitia sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat pada seri webinar kali ini. Demikian rangkaian webinar program belajar dari nol pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta, narasumber, dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.